Angin malam membawa aroma laut yang lembab dan tajam, menyusup lewat sela-sela dermaga tua. Di Jakarta Utara lampu lampion kuning di pelabuhan berkedip lemah, memantul di permukaan air yang hitam pekat. Di balik deretan kontainer yang berkarat, ada sebuah gudang tua yang nyaris terlupakan. Atapnya bocor, pintunya rapuh. Tapi malam itu, gudang itu tak lagi kosong. Di sanalah orang-orang datang dengan janji yang bukan untuk semua orang, dan mereka pulang membawa sesuatu yang tak terhitung dalam uang. Nina duduk di tangga beton. Tubuhnya terlipat kedinginan. Ia bukan pemilik gudang, bukan tuan tanah, melainkan salah satu dari mereka yang disebut dititipkan. Perempuan yang diambil dari kehidupan biasa dan dibawa ke tempat-tempat seperti ini dengan janji-janji manis atau tikanan yang tak terlihat. Malam itu wajahnya pucat. Pakaian sederhana menempel basah oleh udara laut dan keringat kecemasan. Di depan gudang, beberapa pria berkumpul. Topeng percakapan tergantikan oleh kebisuan yang penuh tujuan. Suara derit kayu memenuhi udara ketika pintu gudang digedor pelan, seperti mengetuk sebuah rahasia lama. Lampu minyak yang digantung di tiang memuntahkan cahaya yang goyah, menyorot silut-silut yang bergerak, tubuh-tubuh kekar, tas-tas kain, dan sebuah benda panjang terlipat. Selimut hitam. Selimut itu warnanya pekat, tebal, dan meresap kegelapan seperti karung yang menelan cahaya. Ada ritual-ritual yang tak pernah diumumkan di siang hari. Mereka berjalan pelan, sesuai urut. Ada orang yang membisikkan nama-nama lama. Ada yang menulis sesuatu di papan kayu dengan kapur. Sesuatu seperti daftar syarat yang hanya dimengerti oleh mereka yang ikut serta. Uang ditukar dengan jimat kecil, dengan setumpuk ayam, dengan kata-kata yang diucapkan dalam bahasa yang tenggelam di bibir. Pernik-pernik itu membuat orang-orang berkedip, takut, berharap, tunduk. Nina disuruh masuk. Pintu ditutup di belakangnya. Kegelapan menyergap dengan cepat. Tidak hanya kegelapan biasa, melainkan kegelapan yang terasa seperti sesuatu yang hidup, seperti tirai tebal yang menekan wajahnya, menelan napas. Di sudut gudang, bau pelumas mesin bercampur dengan bau dupa yang tengik. Bunyi tetesan air mengukur waktu. Di tengah ruangan, ada tikar lusuh dan meja-meja kecil. Di satu meja, uang disusun rapi. Di atas kertas minyak tenggen-tenggen yang bukan miliknya membantu. Mereka ramah atau tidak, tergantung pada bagaimana ia melihatnya. Seseorang membaringkannya. Ada yang menutupkan selimut hitam di atas tubuhnya, selimut yang berat, seperti menutup sebuah kubah kelam. Di luar, suara gelak tawa lelaki menghilang. Di dalam selimut, suara menjadi lain. Detak jantungnya sendiri yang menderu, napas yang tertahan, dan sesuatu yang berdesis pelan, seperti bisikan yang datang dari sela kain yang terjadi di bawah selimut, tak pernah diceritakan secara kasar oleh mereka yang selamat. Mereka berbicara dalam simbol. Ada sesuatu yang menyentuh, ada bisik yang masuk ke kepala, ada rasa asing yang berlabuh seperti racun. Kata-kata itu menutupi kengerian dengan halus. Bukan tentang tubuh semata, kata mereka, melainkan tentang jarum kecil yang menusuk perlahan ke dalam pikiran, tentang kenangan yang tercabut, tentang suara-suara tua yang menyanyikan nama-nama yang tak pernah diucapkan. Saat selimut dilepas, mata seseorang sering tampak berbeda. Bukan hanya muram, melainkan kosong, seperti layar yang telah dipadamkan. Di luar gudang, uang beredar. Dalam minggu-minggu setelah ritual, nomor rekening berubah, toko kecil dibeli, mobil-mobil tua menjadi baru. Terkadang akun bank yang tak pernah berisi tiba-tiba menggumpal penuh. Laci rumah yang dulu kosong dipenuhi kartis-kartis berisi angka yang membuat kepala berputar. Mereka yang mengurus hal-hal ini tidak pernah mengaku dari mana datangnya semua itu. Mereka hanya tersenyum tipis, menunduk, menolak pertanyaan lebih banyak. Nina pulang ke rumah dengan kantong plastik berisi sedikit uang dan sebuah kunci. Suatu hari, kunci itu membuka lemari yang selalu terkunci di rumah Wawan.
lelaki yang memberinya pekerjaan kecil. Wawan tampak lain, matanya berkilat seperti kaca, dan saat ditanya tentang asal uangnya, ia hanya mengangkat bahu dengan suara serak. Beruntung saja, namun di malam hari, Wawan sering bangun dengan jeritan samar, menggaruk-garuk kulitnya sampai berdarah, lalu menangis seperti anak kecil. Ia mengumpulkan semua lembaran uang di bantalnya, seperti memeluk sesuatu yang bisa menghalangi mimpi buruk. Di kampung, desas-desus berputar seperti gelombang. Ada yang bilang ritual di pelabuhan selalu butuh pengorbanan, bukan selalu darah, tetapi sesuatu lain yang harganya lebih mahal. Akal sehat. Ada keluarga yang tiba-tiba kehilangan akal kepala keluarga. Ada yang berbicara sendiri pada jam-jam kosong. Satu demi satu, kisah-kisah itu menjadi seperti kabar burung dilegitimasi oleh uang, namun tak bisa dibantah oleh bisikan malam. Nina sendiri mulai merasakan perubahan yang halus dan mengerikan. Di siang hari ia berbicara biasa menotap piring, menyapu jalan kecil yang mengarah ke rumahnya. Namun di malam, bayangan-bayangan menempel erat pada dinding kamarnya. Suara bisik-bisik yang samar-samar memanggil namanya. Saat ia melewatkan halaman buku, mimpi-mimpinya dipenuhi arus hitam yang menyusup dari bawah, menariknya perlahan. Sesekali ia terbangun menjerit, dan ketika lampu kamar dinyalakan, ada bekas seperti sidik jari samar di lehernya. Bukan bekas tangan manusia, pikirnya, karena pola itu tidak wajar. Seperti ukiran, seperti tanda. Ketika ia menceritakan hal itu pada Rina, sahabatnya sejak kecil, Rina mengangkat alis, lalu memerah. "Jangan banyak bicara pada siapapun," kata Rina. "Benda-benda seperti itu berkembang dari kata-kata. Kalau terlalu banyak orang tahu, mereka akan mendengarmu." Rina sendiri tampak pucat, matanya merah. Ia mengaku punya saudara ipar yang ikut ritual, namun setelah itu pulang, membawa sebuah kesunyian yang pekat. Pria itu tidak pernah lagi berbicara tentang masa lalu, dan kadang menangis tanpa tahu sebabnya. Di sisi lain, kota. Pria-pria yang membawa uang itu mengangkat gelas, mengobrol tentang rencana ekspansi, pelabuhan lain, perizinan yang bisa dibeli. Mereka tak berbicara tentang malam di gudang. Mereka melihat kegilaan sebagai biaya yang harus dibayar. Tapi bukan semua yang dibayar menguntungkan. Ada yang kehilangan lebih dari yang diperoleh. Ada yang tiba-tiba mimisan setiap jam. Ada yang melihat bayangan di cermin yang bukan bayangannya sendiri. Ada pula yang hilang ingatan tentang anaknya, seorang pengusaha besar yang dulu tampak tak terkalahkan. Suatu pagi ditemukan berlari telanjang di halaman kantor, berbicara pada orang-orang yang tak ada. Desas-desus lain menyebutkan bahwa selimut itu bukan sekadar kain, dibuat dari bahan yang diambil dari peralatan pelabuhan lama, dijahit dengan benang yang dicampur abu, dan diberkati dengan kata-kata lama di bawah cahaya rembulan. Ada yang menyatakan selimut itu menyimpan jejak masa lalu gudang, jejak sentuhan para pekerja yang mati ratusan tahun lalu, atau mungkin sesuatu yang lebih tua dari itu. Yang jelas, mereka yang berada di bawahnya tidak hanya terluka secara fisik. Sesuatu merebut bagian dari mereka yang paling berharga. Kisah mereka, nama panggilan di telinga anak, tawa yang pernah mereka miliki. Kisah mulai menyebar seperti belatung di sisa makanan. Orang-orang yang dulu tak percaya menjadi takut. Bandar-bandar kecil mulai menjauh dari pelabuhan. Kapal-kapal mengambil jalur lain. Namun, aliran uang tak kering. Seolah ada keseimbangan yang aneh. Untuk setiap akal yang hilang, ada tumpukan uang yang muncul. Untuk setiap keluarga yang retak, ada bengkel baru, toko baru, mobil baru. Kota menjadi seperti cermin yang retak bagian yang berkilau sangat terang. Sementara sela-sela retakan melahap kegelapan yang dalam. Bab ini ditutup dengan malam ketika Nina duduk di ambang rumahnya, memegang kunci yang diterimanya.
Di kejauhan, lampu kapal bersinar samar. Angin membawa bisikan yang lebih jelas dari biasanya sebuah nama yang hampir ia kenal, namun terdistorsi. Seperti suara ibunya, namun lebih kosong. Di antara bisik itu, bayangan selimut hitam seolah melintasi langit seperti awan gelap. Ia mengangkat kepala, menatap laut yang tak bertepi, dan untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang lebih dari rasa takut. Ketidaktahuan tentang siapa dirinya sebenarnya. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan di dalamnya. Bukan keinginannya sendiri, tetapi suatu kebutuhan. Kebutuhan untuk kembali ke gudang, untuk menyentuh lagi batasan itu, untuk mencari jawaban. Di udara terdengar suara lain, samar dan menggoda. Kembali, ada yang menunggumu. Nina menatap kunci di tangannya, kemudian menutup jarinya perlahan. Ia tidak tahu apakah ia akan menyerah pada dorongan itu atau berjuang melawannya. Di antara bunyi malam, sebuah langkah kecil terdengar dari jalan setapak. Langkah kaki yang tak pasti, seperti seseorang yang baru saja belajar berjalan lagi di dunia yang sudah berubah. Di bawah permukaan yang tenang, sesuatu bergeliat, dan bab 1 pun berakhir dengan pintu yang setengah tertutup, menyisakan aroma dupa, uang, dan sesuatu yang tak bisa lagi disebut hanya mimpi. Malam-malam berikutnya, Jakarta Utara terasa seperti kota yang tak pernah tidur, tetapi tidurnya terganggu. Suara klakson kapal, derik rantai, dan nada radio pemantau bercampur dengan bisik-bisik yang sepertinya tertinggal di sela-sela kontainer. Semua orang tahu ada sesuatu yang berlangsung di gudang tua itu, tetapi mengetahui dan menyentuh kebenaran adalah dua hal yang berbeda. Dan untuk Nina, kebenaran mulai menempel seperti garam di kulitnya sejak malam pertama. Nina merasa waktu berjalan tidak lurus lagi. Jam-jam seperti dipotong-potong. Siang yang panjang mendadak dipenuhkan oleh jeda-jeda yang hening. Malam yang semula gelap kini berkilat oleh kilasan kenangan yang bukan miliknya. Ketika ia melangkah ke pasar, para penjual menatapnya penuh simpati, bukan karena kecantikan atau kebaikannya, melainkan karena mereka mengenali aura yang mengikutinya, bekas dari sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa tetangga menghindari matanya, seperti menghindari noda. Rina menjadi tempat curahan. Mereka duduk di beranda rumah Rina, di bawah lampu neon yang berdengung, dan Rina mendengarkan dengan wajah yang semakin tegang. "Kau perlu tahu asalnya," kata Rina. Suaranya nyaris berbisik. "Ini bukan masalah biasa. Ada legenda lama di sekitar pelabuhan, cerita-cerita tentang selimut, tentang orang hilang, tentang kapal yang tenggelam tanpa saksi." Ia mengunyah bibirnya. Tapi legenda itu bukan hanya cerita. Ada orang tua di kampung yang menyebutnya, yang menunggu di bawah. Sesuatu yang menempel pada benda dan tempat. Mereka mulai mencari. Pertama, datang ke pasar loak di belakang pelabuhan. Tempat barang-barang bekas dan kenangan yang terlupakan berkumpul. Di antara timbunan kain dan pipa berkarat, seorang pemilik kios kecil Pak Harun. Bekas awak kapal yang gigi depannya hilang karena dingin laut menatap selimut hitam yang dipamerkan di foto yang dibawa Rina. Matanya luruh. "Itu bukan sembarang kain," gumamnya. "Dulu kita menemukan kain seperti itu di dek kapal tua yang karam. Ada yang bilang itu kain pelindung, ada yang bilang itu pembungkus mayat. Tapi aku tahu satu hal, setiap orang yang memegangnya pulang dengan sesuatu yang bukan miliknya, mimpi buruk, suara yang tak henti, atau terkadang nama yang hilang." Dari Pak Harun, mereka mendapatkan petunjuk lain. Sebuah alamat tua rumah nelayan yang hampir roboh. Di ujung jalan yang selalu basah oleh ombak pasang, di sana tinggal seorang wanita tua bernama Mbok Sari yang pernah bekerja sebagai penjahit untuk kru kapal. Wajahnya seperti peta, keriputnya berkebang-babang oleh garis garam dan waktu. Ketika Nina dan Rina mengetuk,
Mbok Sari membukakan pintu dengan tangan yang gemetar. "Engkau datang karena selimut," katanya tanpa basa-basi, seakan sudah menunggu. Ia menyuguhkan kopi pahit yang mengeluarkan aroma kapur. Dulu, sebelum kontainer dan derek besar, ada kapal-kapal kecil yang membawa barang-barang aneh. Suatu kali, seorang kapten membawa pulang selembar kain hitam dari kapal karam. Mulanya dia kayak tapi, segera ia kehilangan yang paling penting, suaranya. Katanya, ia tetap hidup, tetapi bibirnya tak lagi mengeluarkan kata-kata cinta. Ia memunggungi anak itu tumbuh, tetapi kabur dari rumah karena terlalu sering mendengar suara yang memanggil dari dalam lemari. Mbok Sari menarik napas panjang. Kain itu punya nama lama. Orang tua bilang ia mengambil bagian dari jiwa yang disentuhnya. Aku pernah menenun sarung dari sisa kain seperti itu. Tangan-tanganku merosot seminggu. Aku bermimpi laut menjerit. Aku membuang sarung itu ke laut di bawah rembulan. Tapi mungkin itu tak cukup. Ia menatap Nina dalam-dalam, lalu menambahkan setengah berbisik, "Kalau benda macam itu sudah disentuh orang yang haus seorang yang mau bayar, maka benda itu akan mencari tempat untuk bertumbuh lagi." Percakapan dengan Mbok Sari menambahkan beban ke bahu Nina sebuah pengetahuan bahwa apa yang menempel pada selimut bisa berpindah, bisa menyebar seperti jamur pada papan. Dan begitu pikiran itu masuk, Nina mulai melihat jejak-jejak kecil. Sebuah pola berulang pada kain yang ditinggalkan di tempat pembuangan. Goresan yang tak wajar pada kusen pintu gudang. Alfabet aneh yang tertulis samar di bawah cat yang mengelupas. Ada struktur seperti bahasa yang tak kunjung lengkap. Sementara itu, Wawan semakin jauh. Perubahan pada dirinya kian nyata. Ia kehilangan minat pada makanan, sering termenung menatap sudut rumah, dan kadang berbicara pelan pada sesuatu yang tak ada. Suatu malam, Rina mengunjunginya diam-diam dan menemukan hal yang menakutkan di meja ruang tamu. Uang yang dulu membuatnya bangga, kini disusun bukan di laci, melainkan membentuk lingkaran kecil seperti altar. Di tengah lingkaran, ada potongan kain hitam, basah, dan berbau amis. Wawan menatap lenggit-lenggit seperti orang yang menunggu kabar burung. Ketika Rina mencoba mengambil kain itu, tangannya seolah diseret oleh hal kecil yang licin. "Jangan," desis Wawan. Suaranya berubah seperti diganti. "Itu menunggu. Kita sudah berhutang." Kakinya gemetar, tubuhnya kecil, seperti anak kecil yang kedinginan. Kabar-kabar mulai merembes ke dalam jaringan kota. Seorang anak remaja di kampung sebelah terbangun berbicara dengan aksen asing, memanggil nama-nama yang tak pernah didengar. Sebuah bengkel mobil di pinggir jalan meledakkan kaca jendela tanpa sebab. Seorang pegawai kantor memutuskan berhenti karena suara langkah di koridor kantor saat hari masih siang. Langkah yang tak mungkin ada. Polisi menerima laporan, tetapi kasus-kasus itu dibingungkan. Tidak ada motif biasa, tidak ada pelaku yang jelas, hanya bekas kegelisahan. Di tengah kekacauan itu, sebuah surat kabar lokal mulai memperhatikan seorang jurnalis muda bernama Daffa yang biasa menulis berita ringan, merasakan aroma cerita besar. Ia datang ke pelabuhan dengan kamera kecil dan notepad yang sudah robek di tepinya. Daffa bukan orang yang mudah takut. Ia tumbuh di dekat kanal yang selalu bau, akrab dengan tumpukan barang bekas dan serita-serita nelayan. Namun ketika ia melihat gudang dari kejauhan, ada sesuatu yang membuatnya menahan napas. Lampu-lampu gudang berkedip seperti mata serangga. Ada tulisan samar di dinding, sebuah simbol melengkung yang seperti bulan sabit tapi terbalik. Daffa memotret, dan ketika menengok layar kamera, fotonya memantulkan kekosongan yang tak wajar. Area di bawah simbol terlihat buram, seolah kamera menolak merekam bagian itu. Daffa memutuskan menulis.
Ia mewawancarai Pak Harun, menggali arsip lama, dan menemukan catatan kecil tentang kapal bernama Layar Kembang yang karam pada akhir dekade lalu. Di dokumen tua itu disebutkan awak kapal yang hilang, seorang kapten yang tidak mau kembali ke rumah, dan sebuah peti yang ditemukan hampa peti yang menurut saksi disegel dengan kain hitam. Kepingan-kepingan informasi itu disatukan membentuk peta, sebuah peta yang menunjuk ke gudang tua, ke rumah nelayan, ke lingkaran uang di meja Wawan. Semakin Dava menggali, semakin ia merasakan adanya kode yang menolak untuk ditulis. Pada malam ketika ia menutup laptopnya, layar mendadak berkedip, menampilkan kata tunggal kembali. Ia pikir itu bug, tetapi di pojok rumahnya ia menemukan sehelai kain kecil hitam, lembab dan hangat, seperti baru saja disentuh. Ia menoleh ke jendela. Di luar, kanal memantulkan cahaya bulan. Di permukaan air, sesuatu melintas cepat, sebuah riak yang membentuk pola bulatan kecil, seperti lingkaran yang sama dengan uang di meja Wawan. Nina, Rina, Wawan, Dava mereka kini adalah simpul-simpul dalam jaring yang tak terlihat, masing-masing membawa bagian informasi, potongan kecil yang seolah tak berarti. Namun jika disatukan, membentuk keseluruhan yang menakutkan. Mereka mulai sadar bahwa kekayaan yang muncul bukan hanya transaksi uang. Ada yang berpindah dari satu manusia ke manusia lain. Sebuah keberadaan halus yang memakan ikatan, memakan ingatan, memakan suara. Ia memilih wadah, selimut, potongan kain, bahkan sebuah lingkaran uang. Ia tumbuh dari kebiasaan manusia yang ingin lebih. Pada akhir bab ini, malam itu datang lebih pekat dari biasa. Angin membawa aroma besi dan sesuatu yang manis, seperti aroma dupa yang lama. Di pelabuhan, lampu sorot dimatikan satu persatu. Di gudang, seseorang menyalakan lilin dan mengangkat selimut hitam ke atas kepala, seperti mahkota. Di luar, Dava mengetuk pintu rumah Wawan. Notepad di tangannya, tak tahu apakah ia datang untuk memberi bantuan atau mencari berita. Di ambang pintu, Wawan berdiri dengan mata kosong, bibir bergetar. Di belakang Wawan, di sudut ruangan, sesuatu bergerak pelan, sesuatu yang bukan manusia, namun meniru manusia. Sesuatu yang mengerlingkan kepala ke arah Dava sambil mengeluarkan suara yang terdengar seperti bisik-bisik ombak. Dava menulis di not tepatnya, tanpa menyadari bahwa kata terakhir yang ia tulis akan menjadi catatan terakhir. Untuk beberapa waktu, ada sesuatu yang kembali. Ia bukan sekadar harta Ea House. Sedita di luar, selimut hitam bergelombang, seperti permukaan laut yang murung, menunggu yang berikutnya datang mendekat. Bunyi ketukan halus di jendela kamar Nina, bukan ketukan manusia, sebuah ketukan yang mengulang-ulang, seperti tanda panggilan. Nina menatap ke arah suara. Napasnya melemah, dan di halaman gelap, sebuah bayangan memanjang, seolah ada tangan besar menata ulang kota kecilnya. Malam setelah ketukan itu, Nina tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, suara tok-tok itu muncul kembali, halus, teratur, seperti seseorang yang mengetuk kaca dengan kuku panjang. Angin laut membawa aroma garam bercampur bau kain basah yang menusuk hidungnya. Lampu kamarnya berkedip beberapa kali sebelum akhirnya menyala stabil, tetapi bayangan di sudut ruangan tetap tidak bergerak, seolah menyimpan bentuk yang tidak semestinya. Nina duduk, memeluk lutut. "Apa kau mau aku kembali?" bisiknya. Lirih. Jawabannya bukan suara, melainkan perubahan kecil pada udara, seperti selimut tipis yang jatuh dari langit-langit, menutup kepalanya dengan rasa dingin yang mengendap. Ia merasakan sesuatu di belakang lehernya, seperti napas pendek yang menyentuh kulit. Nina menoleh cepat. Tidak ada apa-apa.
Namun ia tahu, ia tidak sendiri. Sementara itu, di depan rumah Wawan, Dava masih berdiri, memegang notepad. Tubuhnya kaku di bawah cahaya jalan yang redup. Wawan mengintip dari balik pintu, wajahnya pucat, dan mata cekungnya bergerak cepat, memindai udara seperti sedang memeriksa apakah seseorang mengikutinya. "Masuk," kata Wawan pelan. Nada suaranya seolah bukan dari tenggorokannya sendiri. "Jangan lama di luar." Dava melangkah hati-hati. Begitu kaki melintasi ambang pintu, ia merasakan hawa lembab yang berbeda seperti udara gudang, tercampur bau lumpur kanal. Ia melihat lingkaran uang di meja, lampu ruangan berkedip, dan sebentar saja Dava melihat sesuatu berdiri di sudut rumah. Tinggi, kurus, wajahnya tidak jelas seperti kain yang memanjang, menjuntai seperti tali yang digantung. Tapi ketika Dava mengedip, sosok itu menghilang. Wawan tidak bereaksi sama sekali, seolah itu hal biasa. "Kau harus berhenti tanya-tanya," kata Wawan sambil menggenggam kepalanya. "Ini bukan cerita buat koran. Ini semacam hutang. Kalau kau gali terlalu dalam, kau akan ikut ditarik." "Tapi ada pola, Wan," kata Dava. "Ada simbol di dinding gudang. Ada korban-korban yang..." "Aku tahu," suara Wawan melonjak, membuat gelas di meja bergetar. "Aku tahu apa yang kau cari, tapi yang kau kejar bukan berita. Itu mencari perhatian, dan kalau kau berhasil mereka akan datang." Kata mereka bergema di kepala Dava. Ia menelan ludah, melirik lagi ke sudut gelap rumah. Sekilas, ia melihat kain hitam melambai pelan, seperti tangan yang sedang memanggil. Di waktu yang sama, Nina memberanikan diri keluar rumah, mencari udara segar. Jalanan kampung sepi, hanya suara ombak yang menghantam beton pelabuhan. Rina menunggu di tikungan, tampak gelisah. "Aku mimpi aneh," kata Rina tanpa salam. "Kau berdiri di dermaga. Di belakangmu ada kain besar yang melayang seperti sayap hitam. Kau bilang, sudah waktunya kembali." Nina merinding. "Aku merasa dipanggil, seperti ada sesuatu yang menempel." Rina menatap wajah Nina dalam-dalam, lalu memegang tangannya. "Kita harus ke gudang. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum semuanya tumbuh jadi lebih besar." Nina ragu. "Tapi kalau itu perangkap?" Rina menghela napas panjang. "Justru karena itu kita harus datang. Setidaknya kita pergi bersama. Kau tak bisa melawan ini sendirian." Nina mengangguk. Meski takut, ia tahu Rina benar. Tangannya semakin dingin ketika mereka melangkah mendekati pelabuhan. Gudang itu berada di ujung dermaga yang sepi. Dari jauh, lampunya sudah berkedip, menyorot pintu yang terbuka sedikit. Pintu tua itu bergerak pelan, seperti sedang bernapas. "Kenapa terbuka?" tanya Nina lirih. Rina menelan ludah. "Mungkin ada orang, tapi mereka sama-sama tahu pintu itu tidak dibuka oleh manusia." Saat melangkah masuk, aroma dupa campur karat menyergap. Lantai gudang dipenuhi bercak air garam yang membentuk pola melingkar. Di tengah ruangan, selimut hitam itu tergeletak, seperti makhluk yang sedang tidur. Kainnya bergerak halus bukan oleh angin, tapi seperti ada sesuatu di bawahnya yang sedang bernapas. Nina memegang dada. "Aku pernah merasakan ini." Rina menepuk bahunya, tapi tangannya gemetar. "Kau nggak sendiri. Aku ada di sini." Tiba-tiba, dari sisi kiri gudang, terdengar deritan. Dava muncul, wajahnya panik, napasnya pendek. "Kalian di sini? Kau kenapa datang?" bisik Rina tajam. "Aku dengar suara dari arah sini," kata Dava. "Aku pikir Wawan." Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, lampu gudang padam. Semua menjadi hitam. Dalam gelap, mereka mendengar suara kain yang diseret, panjang, berat, dan di antara suara itu terdengar bisikan kecil yang terpecah. "Kembali, bayar, jatuh." Nina merasakan sesuatu menyentuh pergelangan kakinya dingin, licin, seperti jari yang terlalu panjang. Ia menjerit,
Refleks menarik kakinya. Rina memeluk Nina, sementara Dava meraba sakunya mencari senter. Ketika lampu ponsel menyala, mereka melihat sesuatu yang membuat napas terhenti. Selimut hitam itu kini berdiri tegak seperti tubuh tinggi yang mengenakan jubah. Di bagian yang seharusnya menjadi wajah, terdapat rongga menganga yang tampak terus berubah, memanjang seperti mulut yang tidak pernah selesai membentuk kata. Dari balik selimut, mongkuleng, lenggen, kecil gelap, kurus, memanjang seperti akar yang mencari tanah baru. Dava mundur beberapa langkah. Senter bergetar di tangannya. Ini bukan manusia. Rina menarik Nina. Kita harus pergi. Namun saat mereka berbalik, pintu gudang menutup dengan keras. Angin menerjang, membuat seluruh bangunan bergetar. Dari balik selimut, terdengar suara seperti napas panjang dan berat napas yang mengandung ratusan bisikan. Ratusan jiwa, ratusan ingatan yang hilang. Nina menutupi telinganya. Jangan masuk lagi ke kepala aku. Namun suara itu justru semakin jelas, seolah hanya berbicara kepadanya. Kau punya bagian yang hilang. Kembalilah. Lampu ponsel berkedip dan mati. Dalam kegelapan total, suara yang datang berikutnya bukan bisikan, melainkan langkah kain. Langkah yang bertambah cepat. Langkah yang mengejar. Dengan jeritan pendek Nina yang menggema di dalam gudang tua. Sementara Rina dan Dava hanya bisa meraba-raba dalam gelap, mencari pintu yang kini seolah menghilang. Sementara selimut hitam itu mendekat, seperti gelombang laut yang datang untuk menenggelamkan semuanya. Pintu gudang terkunci dari luar. Itu yang pertama mereka rasakan ketika senter hidup kembali, seolah ingin menertawakan kekurangan daya baterai. Lampu ponsel berkedip samar, lalu kembali gelap. Di antara kelopak matanya, Nina bisa merasakan napas selimut itu. Bukan hanya di telinga, tapi menyalak di ujung pikirannya. Ia meraba-raba, mencari dinding, mencari sesuatu yang bisa dijadikan pegangan. Tangan Rina menyentuh lengannya dan menggenggam erat, seakan menambatkan satu-satunya kenyataan yang masih ada. Aku dengar suara anak, bisik Dava. Suaranya serak, suara perempuan kecil. Dia bilang jangan. Siapa yang berani menaruh anak di sini? Gumam Rina. Tapi kata-kata itu mati ditelan lantai kayu yang basah. Mereka mengatur napas, berusaha tenang. Di sudut, selimut hitam berdiri seperti bayangan hitam yang menelan cahaya. Tubuhnya belum bergerak, tapi udara di sekitarnya terasa bergolak, seperti permukaan air yang ditusuk oleh batu. Dari dalam tumpukan kain, muncullah suara bukan kata utuh, melainkan potenggen memori, tawa, doa, nama yang diulang-ulang. Suara-suara itu menempel seperti getah. Kalau ada jalan lain, Nina menggigil. Kita harus cari jalan keluar. Dava menyorot cahaya ponsel ke arah langit-langit. Di sana, sebuah palang kayu tua menggantung setengah runtuh. Di palang itulah tergantung potongan kertas catatan-catatan lusuh yang basah oleh embun. Salah satu catatan itu terlepas dan berputar lembut, menyentuh lantai di dekat kaki Nina. Dengan tangan gemetar, ia meraih kertas itu. Tulisan di kertas itu rapuh, huruf-hurufnya miring karena air garam. Namun jelas terlihat satu kata, kapal layar kembang. Di bawahnya ada tanggal yang coretnya hampir tak terbaca. 12 Juli tahun tak jelas. Di pojok kertas ada goresan seperti peta kecil, tanda panah menuju garis pantai, dan sebuah tanda silang di atas sebuah gudang. Rina memandang Dava, lalu memandang Nina. Ini bukan kebetulan, ucapnya. Semua titik itu kembali ke kapal yang karam. Kalau kita bisa menemukan catatan kapten atau barang dari kapal itu, mungkin kita tahu apa yang mengikat benda ini, kata Dava sedikit lebih tegas. Kalau kita tahu asalnya, kita mungkin tahu cara memutusnya. Mereka berbicara cepat, merencanakan,
Di luar, suara laut menempel pada dinding gudang, seperti musik latar yang tak mau berhenti. Ketika lampu ponsel kembali hidup sepenuhnya seolah mendapat tenaga dari keberanian mereka menemukan pintu kecil di belakang lemari tua. Lubang itu sempit, cukup bagi 2 orang untuk merayap, tapi gelapnya pekat dan baunya tajam. Rina menatap Nina lalu mendesa, "Kalau kita tetap di sini, kita akan menjadi bagian dari kain itu." Aku lebih memilih pergi. Mereka merangkak keluar melalui lubang itu, menyeret diri melewati saluran sempit yang penuh pasir dan sisa-sisa laut. Saat tubuh mereka muncul di belakang gudang, udara malam menyambut mereka seperti udara yang baru lahir, dingin, asin, dan membuat paru-paru menolak ingatan tadi. Di luar, pelabuhan tampak sepi, namun di kejauhan, lampu dari kantor kapal tua menyala redup, seolah memberi petunjuk. Mereka memutuskan menuju rumah Mbok Sari. Jika kunci cerita ada di kapal yang karam, Mbok Sari adalah salah satu yang mungkin menyimpan sisa-sisa ingatan. Jalanan menuju rumahnya semakin sempit, melewati barisan rumah nelayan yang atapnya ditutupi lumut. Di setiap pintu ada bekas cakaran halus, goresan di kayu, seolah yari-yari kecil pernah merangsek ke sana. Beberapa rumah memiliki tirai yang tertutup rapat, seakan tak ingin dilihat dunia luar. Mbok Sari membuka pintu dengan mata yang lebih merah dari biasanya. Ia mengajaknya masuk, menyeruput kopi yang masih terlalu panas. Matanya berputar, menilai mereka seperti orang yang sedang memeriksa jika mereka masih utuh. "Apa kalian melihatnya?" tanya Mbok Sari tanpa basa-basi. "Apakah kain itu kembali?" "Ya," jawab Nina. "Di gudang." Mbok Sari menutup mata. Napasnya terdengar seperti napas orang tua yang membawa beban banyak. Dulu, kapal itu membawa banyak barang aneh. Kaptennya Pak Harun sering menyebutnya seorang pria yang menyukai benda-benda dari laut dalam. Ia percaya ada kekayaan yang tersembunyi di dasar, yang hanya bisa diambil dengan membayar sesuatu yang tak kasat mata. "Apakah ada catatan, Kapten?" tanya Dava cepat. Mbok Sari mengangguk pelan. Anak kapten itu pernah datang ke sini, membawa peti kecil. Ia meninggalkan sebuah buku harian dan beberapa peta. Aku sempat menjahit beberapa pakaian mereka. Tapi setelah kejadian, rumah itu terbakar katanya. Karena lilin yang jatuh, banyak barang hilang. Tapi buku harian kapten, entah kenapa, tidak ikut terbakar. Ia sempat berlindung di dalam perahu kecil dan membawanya pergi. "Di mana sekarang?" tanya Rina. Mbok Sari menatap ke jendela. Matanya seolah menatap ombak masa lalu. Buku itu dibawa oleh anak kapten yang hilang. Tapi dulu ada cerita anak itu bermimpi selalu dipanggil oleh seorang perempuan yang tak terlihat. Ia pergi ke laut dan tak kembali. Beberapa mengatakan ia melompat ke kapal karam. Aku tak yakin, tapi ada satu tempat, sebuah pondok di tepi muara yang tak pernah ditinggali. Mungkin buku itu masih di sana. Mereka bergerak menuju pondok itu. Jalan menjadi lebih gelap. Terkadang diterangi lampu kapal yang melintas. Saat sampai, pondok itu tampak seperti kuburan kecil. Pintunya setengah terbuka, jendelanya pecah, dan debu tebal menutupi lantai. Di dalam ada meja tua dan kursi yang roboh. Di sudut ada sebuah peti kecil yang terkunci rapat. Dava mengambil linggis dari tas, bekerja cepat. Ketika penutup peti diangkat, bau perahu tua menyergap bau kayu yang lama direndam air laut, bercampur noda minyak dan waktu. Di dalam peti ada sebuah buku kulit, kaku oleh garam. Sampulnya bertuliskan huruf-huruf pudar, diari kapiten, layar kembang. Tangan Nina gemetar ketika ia membuka halaman pertama. Tulisan itu buruk dan miring, seolah ditulis dengan tangan yang sering gemetar. Di halaman awal ada catatan singkat 12 Juli. Kami menemukan kain hitam di Palka. Kapten bilang itu penutup yang baik. Orang bilang
Benda itu membawa keberuntungan. Semalam ada yang berbisik namaku. Aku membuangnya ke laut. Namun hukum tak memberi ampun. Sekarang kami kaya, tapi kami kehilangan tawa anak kecil. Halaman-halaman berikutnya semakin gelap. Ada catatan tentang mimpi-mimpi yang tak pernah berakhir. Tentang awak kapal yang tiba-tiba lupa nama istri mereka. Tentang suara yang memanggil dari bawah geladak. Kapten menulis tentang ritual kecil yang mereka lakukan di dek. Menutupkan kain pada peti. Menyanyikan lagu-lagu lama agar laut menerima barang-barang itu. Namun ada satu entry yang membuat darah mereka dingin. 3 Agustus. Kain itu tidak puas. Ia meminta lebih. Malam ini kami menutup 3 awak di bawah kain. Mereka pergi diam-diam. Kapten berkata, "Ini harus dibayar. Kami tak punya pilihan." Uang datang, tapi suara anak tak lagi ada. Aku mendengar sesuatu di geladak malam ini. Suara menyerupai nama anak kecilku. Aku tak tertidur. Catatan itu membawa suara yang tak kasat mata ke hadapan mereka. Tidak hanya tentang harta, tetapi tentang perjanjian yang dibuat dengan sesuatu yang haus. Sesuatu yang dimulai di atas kapal dan kini tumbuh di kota, berpindah dari kain ke kain, dari manusia ke manusia. Rina menutup buku itu dengan tangan bergetar. "JD, kain itu dulu dibawa dari kapal karam. Mereka mencoba mengurungnya, membungkusnya agar hidup tak menelan apa yang mereka dapatkan. Tapi bukan begitu cara benda seperti ini bekerja. Kalau dulu mereka mengorbankan manusia, bukankah sekarang pola itu berubah?" Tanya Daffa. Mungkin sekarang ia mengambil ingatan, suara, tawa bukan tubuh, lebih halus, lebih sulit dilacak. Mungkin itulah alasan kenapa korbannya kini tampak hidup tapi kosong, ujar Mbok Sari pelan. Mereka membawa buku itu kembali ke kampung, menyimpan di tempat yang dianggap aman. Di jalan pulang, mereka melihat sesuatu yang membuat langkah mereka tertahan. Di tiang listrik, ada poster wajah anak kecil yang hilang. Fotonya kusam dan tepinya robek. Wajah itu menatap mereka sepi. Di bawah foto tertulis tanggal 25 malam itu. Di malam itu, di rumah masing-masing, mimpi-mimpi mereka berubah. Nina bermimpi tentang seorang anak kecil yang berdiri di tepian dek, memanggil namanya Wawan, yang semakin jauh dari manusia, mendengar suara-suara dari bantalnya, menyanyikan lagu yang tak ia kenali lagi. Daffa menulis artikel, namun kata-katanya seperti ditelan ketika ia ingin mengirimkannya. Layarnya blank, lalu muncul kata tunggal. "Jangan." Suara ombak yang datang lebih keras dari biasanya. Di pelabuhan, seseorang menyalakan lilin di depan gudang tua. Di balik tirai selimut hitam, sesuatu bergerak perlahan, lebih lambat, lebih sabar. Ia sedang menghitung. Ia mencari cara agar perjanjian lama yang dimulai di kapal itu bisa berkembang. Dan di bawah catatan kapten yang terbuka, ada satu kalimat yang mereka lewatkan. Tertulis kecil di halaman terakhir, ia tidak pernah puas dengan apa yang diberikan. Ia ingin pulang. Di kejauhan, pelabuhan berdenyut, seperti jantung yang menunggu. Mereka yang masih waras memegang kertas tipis, sebuah bukti bahwa perang telah dimulai. Mereka tak tahu siapa yang akan selamat, hanya tahu satu hal. Sesuatu di bawah selimut itu ingin pulang, dan jalannya mungkin melewati nama-nama mereka. Malam itu berbeda. Tidak ada angin, tidak ada suara ombak, tidak ada jangkrik. Seolah seluruh kampung memutuskan untuk menahan napas. Nina terbangun lebih awal dari biasanya, duduk di tepi ranjang, sambil mendengar suara yang bagai gema jauh. Suara yang tidak ingin ia kenali. Ketukan, tok, tok, 3 kali. Teratur, sangat pelan, tapi jelas berasal dari bawah lantainya. Ia memejamkan mata, berusaha meyakinkan diri kalau itu hanya suara kayu memuai. Tapi ketukannya semakin jelas, seolah
Tangan kecil sedang mengetuk lantai, tepat di bawah tempat tidurnya. Nah, suara itu menyeruput udara. Pelan, namun jelas. Tidak seperti suara manusia, tapi seperti suara yang dipelintir dari jauh, lalu dipaksa keluar. Nina menutup mulutnya dengan kedua tangan, agar tidak berteriak. Pagi harinya, ia bertemu Rina dan Dava di warung kopi yang hampir kosong. Tidak ada orang yang mau keluar sejak suara-suara mulai terdengar dari gudang tua. Beberapa warga mengatakan mereka melihat kain hitam itu bergerak sendiri saat malam lewat. Ada yang mengaku melihat tangan kecil menjulur dari sela-selanya. Dava meletakkan buku catatan kapten di meja. Wajahnya pucat. "Aku menemukan satu halaman yang kemarin kita lewati," katanya sambil membuka halaman yang kusut dan berbau garam. Sebuah kalimat tertulis dengan goresan keras, seolah ditulis dengan tangan gemetar. Jika ia ingin pulang, maka ia tak butuh tubuh. Ia butuh penunjuk jalan. "Penunjuk jalan?" tanya Rina, menelan ludah. Ia menggunakan suara, ingatan anak kecil, apapun yang pernah hilang di kapal itu. Dava memijat pelipisnya. Ia meniru suara korban agar orang lain datang mendekat. Nina mengusap lengan yang merinding. "Tadi pagi ada yang mengetuk bawah lantai kamarku. Ia memanggil namaku." Dava langsung bangkit dari kursi. "Kita harus memeriksa rumahmu malam ini." Malam itu, ketiganya datang ke rumah Nina. Mereka mematikan semua lampu, menutup tirai, dan menunggu. Di tengah keheningan yang panjang, angin lewat seperti napas pelan. Lantai kayu bergetar, kemudian ketukan itu kembali. Tok, tok, tubuh Rina menegang. Itu bukan suara tikus. Dava menempelkan telinga ke lantai. Wajahnya berubah. Dalam hitungan detik, "Ada ruang di bawah rumah ini," katanya pelan. Seperti ada ruang kosong. Rumah-rumah tua di kampung nelayan kadang memang menyimpan ruang bawah, tapi biasanya hanya untuk menyimpan alat. Namun Nina tidak pernah tahu rumah itu punya ruang seperti itu. Ketukan itu berubah, bukan lagi tok, 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 tapi lebih pelan, lebih menyeret, seperti punggung tangan kecil yang digesekkan ke papan lantai. Nina menutupi telinganya. Suaranya itu suara anak kecil, tapi bukan anak hidup. Dava mengeluarkan linggis. "Kita buka sekarang." Rina hampir memegang lengannya untuk menghentikan, tapi ia sadar menghindari tidak akan menyelesaikan apapun. Kayu lantai dicungkil perlahan, debu dan pasir jatuh. Angin dingin keluar dari celah gelap di bawahnya, dan ketika papan lantai terangkat, mereka melihat lubang peta kecil, sekitar 1 meter tingginya. Di dalamnya ada kasur jerami yang sudah busuk, boneka kain tanpa mata, dan dinding yang ada goresan-goresan garis. Seolah ada seseorang yang menghitung hari. Ada 37 garis. Di tengah ruangan sempit itu, ada kain kecil hitam melingkar, seperti potongan kecil dari selimut besar. Namun bukan itu yang membuat mereka kaku. Di sudut ruangan ada foto anak kecil, wajahnya kusut karena kelembapan, rambut pendek, mata bundar, tapi kosong. Di belakang foto tertulis tanggal hilang tanggal yang sama dengan poster yang mereka lihat di jalan. Astaga, Nina menutup mulutnya. "Anak ini tinggal di bawah rumahku." "Bukan dia," sahut Dava. "Ini tempat yang lama dipakai untuk menyembunyikan seseorang." Rina menyorot boneka itu dengan ponsel. Di dadanya ada tulisan kecil, "Ayo main bersama." Dava meraih potongan kain hitam itu. "Ini bagian dari selimut itu," gumamnya. Saat ia mengangkatnya, udara di ruangan berubah. Angin berhenti. Lampu ponsel Nina meredup. Kain kecil itu mulai bergerak, seperti ada sesuatu yang bernapas di dalamnya. "Gak mungkin." Dava meletakkan kain itu kembali, tapi kain itu bergetar, menggeliat seperti ular kecil
Tiba-tiba, ketukan keras datang dari dalam tanah. Bukan dari lubang itu, tapi lebih dalam lagi. Duk, duk, duk. Nina menutup telinganya, panik. Suara itu datang dari bawah pondasi rumah. Seperti ada seseorang yang menghantam tanah dari bawah dengan benda berat. Dava meraih lantai. Ada sesuatu yang bergerak ke atas. Rina menahan napas. Kita harus pergi sekarang. Tapi sebelum mereka sempat menutup lubang itu, di dalam kegelapan lubang, muncul 2 jari kecil. Lalu tangan. Tangan itu pucat, kurus, dan menegang. Seperti tangan yang lama terendam air laut. Jari-jari itu meraba tepi lubang, mencengkeram papan kayu. Lalu suara itu keluar. Aku mau pulang. Nina berteriak dan mundur. Dava menarik mereka berdua menjauh. Tangan itu berusaha menarik tubuhnya keluar. Dari dalam lubang, muncul suara seretan kain, suara napas yang berat, suara terisak, lalu sesuatu lagi. Suara perempuan dewasa. Anakku. Suara itu berkata, seperti 2 suara bercampur menjadi satu. Ketiganya lari keluar rumah. Pintu rumah bergemeretak dari belakang, seperti ada yang menabraknya. Di luar, suasana kampung sunyi. Tapi ketika mereka menatap rumah Nina dari kejauhan, jendela rumah itu memantulkan sosok selimut hitam yang melayang di dalam. Walau tidak ada angin yang berhembus, sosok itu membesar perlahan, membentang seperti bayangan gelap yang menelan cahaya rumah. Dari sela kainnya, tampak wajah anak kecil keluar masuk, berubah-ubah, memudar, muncul lagi, seolah terperangkap di dalamnya. Dava, suara Nina bergetar. Itu bukan cuma satu anak. It's a pony. Dava menelan ludah. Selimut itu bukan sekadar wadah, itu penjara jiwa. Rina menutup mulut. Kalau begitu, apa yang ia cari? Dava menatap rumah itu dalam-dalam. Jika ia ingin pulang, berarti ia butuh seseorang untuk membuka jalannya. Nina menatapnya, bingung. Jawaban Dava membuat bulu kuduk mereka berdiri semua. Orang terakhir yang disentuh suaranya. Mereka semua memandang Nina, dan rumah Nina kembali bergetar. Seolah selimut itu memanggil satu nama. Nana. Kain hitam menyelimuti seluruh bagian dalam rumah, bergerak pelan seperti jantung yang hidup. Dari dalamnya terdengar suara-suara. Suara anak, suara perempuan, suara laki-laki, semuanya memanggil nama Nina. Dan di luar rumah, di bawah cahaya rembulan putih, jejak kaki kecil muncul satu persatu, berjalan ke arah mereka. Seperti makhluk-makhluk kecil yang bangun dari tidur panjang, datang untuk menjemput penunjuk jalan pulang. Malam itu, meski udara dingin menusuk, Nina merasa seakan tubuhnya dipeluk oleh hawa panas yang menekan dari dalam dada. Suara-suara yang memanggil namanya terus menggema di telinganya, meski ia sudah jauh dari rumah. Nah, Nina, buka. Turn. Ia menutup telinganya, tetapi suara itu seperti datang dari dalam tulang tengkoraknya. Berulang menggedor-gedor, menuntut. Rina memegang bahu Nina, menenangkannya. Lihat, aku fokus ke wajahku. Jangan ke suara itu. Namun Nina hanya bisa menggeleng. Napasnya tersengal. Keringat dingin mengalir meski malam sangat dingin. Dava menatap rumah Nina dari jauh. Rumah itu kini hampir tidak terlihat, sebagai rumah bayangan hitam, menutupi jendela, merayap ke genteng, bergerak seperti kabut tebal yang hidup. Dari balik kain gelap itu, tampak jari-jari kecil menempel di kaca, banyak, puluhan. Semua bergerak serempak. Menggetuk kakak mengikuti ritme yang sama seperti suara di bawah lantai. Tok, tok, tok. Kita harus pergi dari kampung ini, kata Dava akhirnya, menarik tangan Nina.
Ia mencari kamu. Kalau kita tetap di sini, ia akan mengambilmu, nak. Tapi kalau aku pergi, apakah itu akan berhenti? Suara Nina parau, kehilangan kekuatan. Tidak tahu, jawab Dava jujur. Tapi setidaknya, ia tidak bisa langsung menjangkau kamu. Rina menambahkan, kita cari tempat aman dulu, baru cari cara memutus hubungan antara kamu dengan selimut itu. Nina mengangguk pelan, meski pikirannya seperti terpecah dua. Satu bagian ingin lari jauh, tapi bagian lain yang terdengar seperti bayangan anak kecil yang memanggil ingin kembali. Mereka bertiga berjalan cepat menuju pelabuhan. Namun saat melewati gang sempit, mereka melihat sesuatu yang membuat kaki mereka berhenti sendiri. Di persimpangan gang, ada seorang pria tua berdiri, tubuhnya kurus, kulitnya pucat, kibuabuan. Matanya kosong seperti tidak tidur berminggu-minggu. Ia mengenakan jaket lusuh yang basah di banyak tempat. Saat mereka melewati, pria itu membuka mulutnya pelan. Selimut itu sudah lama menunggu, katanya dengan suara serak dan patah. Dava langsung melindungi Nina. Siapa kau? Kenapa bicara seperti itu? Pria itu menatap Nina tanpa berkedip. Bibirnya tersenyum kecil, tapi senyumnya seperti senyum orang yang sudah lama hidup di bawah ketakutan. Kau tahu kenapa ia mengikuti kamu? Karena kamu mendengar suara yang benar. Suara yang benar? Rina mencengkeram lengan Nina. Jangan dengarkan dia. Namun pria itu berbicara lagi. Kali ini lebih pelan. Kau pikir yang dipanggil itu namamu? Nah, kau salah. Ia melangkah, mendekat. Bau asin laut tajam menusuk hidung. Itu bukan Nina, itu. Nah, apa itu? Tanya Nina lirih. Tubuhnya bergetar. Pria itu memejamkan mata, seolah menyerah pada sesuatu yang sangat tua. Nah, adalah nama dari sosok pertama yang tenggelam bersama selimut itu. Anak kecil yang mereka buang ke laut untuk syarat. Dan ia masih mencari jalannya pulang. Tapi, kenapa lewat aku? Suara Nina mulai retak. Karena kau mendengar, kau merasakan, dan kau mendekat. Dava menatap pria itu tajam. Kau siapa sebenarnya? Pria itu membuka jaketnya sedikit. Di bawahnya, kulit dadanya penuh bekas cakaran kecil. Seperti tangan anak kecil mengamuk dari bawah tubuhnya. Aku penjaga gudang, aku yang terakhir selamat ketika selimut itu bangun 5 tahun lalu. Tapi aku tidak benar-benar selamat. Ia mengangkat sebelah tangannya yang gemetar, memperlihatkan sesuatu yang hitam menempel seperti bekas dibakar. Potongan kain, potongan dari selimut itu. Aku mencoba mengusirnya, tapi kau tidak bisa mengusir sesuatu yang punya rumah di tubuhmu. Nina merinding dari ujung rambut sampai kaki. Pria itu melanjutkan dengan suara serak lirih. Aku datang untuk bilang, kau tidak bisa lari. Ia tidak butuh tempat. Ia butuh penunjuk jalan. Dan kau sudah jadi itu. Kau mau bilang aku terikat dengan makhluk itu? Nina membalas. Pria itu menggeleng. Bukan terikat, kau dipilih. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara kain diseret di atas aspal. Seraka, seraa, suara itu semakin dekat. Pria tua itu tersentak dan mundur. Wajahnya berubah ketakutan. Ia datang. Rina menggenggam tangan Nina. Lari. Dava memegang lengan Nina yang lain, menariknya ke arah pelabuhan. Mereka berlari melewati geng-geng sempit. Namun suara kain itu tidak mengejar dari belakang. Ia bergerak di atas kepala, melintasi atap rumah. Di setiap langkah mereka, bayangan hitam itu tampak melintas, seperti sedang mengikuti dari atas. Saat mereka hampir mencapai dermaga, suara pria tua itu terdengar dari belakang. Hati-hati bayangan kalian sendiri. Ia bisa keluar dari sana. Mereka tidak sempat menoleh. Ketiganya akhirnya sampai ke ujung dermaga tua. Lampu-lampu pelabuhan berkedip lemah, seperti hampir padam. Kapal-kapal nelayan bergoyang pelan. Angin laut dingin sekali, membawa aroma amis yang terlalu kuat
Nina terhenti, menatap air laut yang hitam pekat. Air itu bergerak pelan, tapi bukan ombak. Seolah ada sesuatu yang berenang, tepat di bawah permukaan, mengikuti gerakan mereka. "Dava," bisik Nina, "ada yang di bawah." Sebelum Dava menjawab, permukaan laut bergelombang keras. Dari dalam air, muncul sesuatu yang menyeruak sebentar. Kain hitam muncul, lalu tenggelam lagi. Namun, bersama itu muncul belasan tangan kecil yang berusaha meraih ujung dermaga. Dava mundur sambil membawa Nina. Ini gila. Rina menutup mulutnya, menahan teriakan. Tangan-tangan itu menarik diri mereka keluar. Bukan tubuh manusia. Bukan jasad, tapi bayangan gelap. Tipis seolah anak-anak itu terbuat dari kegelapan laut. Semua menghadap Nina. Semua bergerak mendekat, merayap, merangkak. Dan suara itu kembali menggema di telinganya. Jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Penunjuk jalan. "Bawa kami." "Buka." Nina tidak tahan lagi. Ia memeluk kepala, lututnya goyah. "Aku tidak tahu jalan pulang. Aku tidak tahu apa yang kalian mau." Tiba-tiba, salah satu bayangan anak menunjuk ke belakang Nina. Nina perlahan berbalik dari keyohan, melayang di antara lampu dermaga yang berkedip. Tampak sosok besar berwarna hitam pekat. Selimut hitam itu membentang besar seperti layar kapal kuno. Di tengah kainnya, wajah-wajah muncul, menghilang, muncul lagi, semua menangis, semua menjerit tanpa suara. Sosok itu bergerak ke arah mereka, lambat dan pasti. Dava memegang bahu Nina dengan kuat. "Nah, kita harus pergi ke kapal manapun." Tapi Nina tidak bergerak. Ada sesuatu di bawah dermaga, sesuatu yang sangat kecil. Suara anak kecil berbisik pelan, "Bukan kau yang kami cari." Ketiganya terdiam. "Lalu siapa?" tanya Rina ketakutan. Bayangan anak kecil itu mengangkat tangan, menunjuk seseorang yang berdiri paling dekat dengan tepi dermaga. Perlahan, sangat perlahan, mereka semua menatap siapa yang ditunjuk. Dan suara itu berbicara dengan sangat jelas. "Penunjuk jalan adalah yang menulis ulang cerita kami." Nina membeku. Dava terasa mundur setengah langkah. Rina menutup mulutnya di depan mereka. Sosok anak kecil itu menunjuk satu orang, Dava, ketika selimut hitam itu berhenti bergerak, seolah menunggu keputusan Dava. Sementara puluhan bayangan anak kecil di tepi dermaga merangkak naik secara perlahan, seperti mengantar penunjuk jalan kembali ke tempat asal mereka. Angin laut malam itu berubah, tidak lagi dingin, tetapi seolah membawa kelembapan dari dunia lain yang tidak seharusnya berada di pelabuhan manusia. Nina memegang lengan Dava sekuat tenaga. "Dava, jangan dengarkan mereka. Jangan." Dava tidak menjawab. Matanya tertuju pada puluhan bayangan anak kecil yang merangkak naik dari sisi dermaga. Tubuh mereka seperti terdiri dari kabut gelap yang membentuk siluet. Di antara mereka, ada yang tersenyum, ada yang menangis tanpa suara, ada yang hanya berdiri mematung sambil menunjuk ke arahnya. Rena berbisik, "Mereka pikir kamu penunjuk jalan. Tapi kenapa kamu?" Dava menghela napas panjang, seperti menyerah pada sebuah kebenaran yang sudah lama ia tekan. "Aku membaca buku catatan kapten itu. Semua halaman, termasuk halaman yang tidak kusampaikan ke kalian." Nina menatapnya dengan mata membesar. "Apa yang kamu sembunyikan?" Dava membuka ranselnya secara perlahan. Dari dalam, ia mengeluarkan buku catatan lusuh yang sebelumnya mereka temukan di gudang. Namun kini, warna bukunya berbeda, lebih gelap, seperti direndam di dalam tinta hitam. Ada halaman yang cuma bisa kebuka kalau disentuh sama orang yang pernah. Suaranya bergetar, dan halaman itu
memuat nama penunjuk jalan terakhir yang ditarik sama selimut itu 5 tahun lalu. Siapa? Rena bertanya, suaranya nyaris hilang. Dava mengangkat wajahnya. Nama ayahku ada di sana. Nina Tadim. Rina tersentak. Ayahmu yang hilang di kapal karam? Tanya Rina. Dava mengangguk perlahan. Aku selama ini bilang ayahku hilang karena badai, tapi itu cuma cerita yang keluarga wariskan. Ayahku ikut ritual selimut hitam. Dia jadi penunjuk jalan dan dia tidak pernah pulang. Angin berhenti, semua suara hilang. Dava melanjutkan dengan lirih. Mereka yang jadi penunjuk jalan harus menulis ulang nama para jiwa yang hilang, mencatat ulang, membuka jalannya. Itulah kenapa mereka memanggil penunjuk jalan, karena tanpa itu mereka tersesat selamanya. Nina mulai menangis. Tapi kenapa harus kamu? Kenapa bukan orang yang lain? Kenapa mereka pilih kamu? Karena jawabannya muncul dari bayangan anak kecil itu, yang suaranya muncul dari belakang Nina karena ia darah dari penunjuk jalan sebelumnya. Rina mundur, ketakutan, turun-temurun. Dava, kamu warisannya? Dava menunduk. Iya, dan aku sudah lama merasakannya. Suara-suara waktu kecil, mimpi tentang laut. Tapi aku selalu berpikir, itu cuma trauma. Bayangan anak kecil itu melangkah maju, mendekati tepi dermaga. Matanya kosong, tapi suaranya sangat jelas. Kau harus pulang, kami sudah menunggu terlalu lama. Dari kejauhan, selimut hitam itu bergerak, mendekat. Tidak cepat, tapi sangat pasti. Setiap gerakannya membuat lampu pelabuhan berkedip. Wajah-wajah di dalamnya menempel pada kain, mendorong keluar. Seperti seseorang menekan wajahnya dari balik plastik. Ada yang menjerit, ada yang memohon, ada yang hanya terbuka mulutnya seakan tenggelam di dalam lautan yang tak terlihat. Dava memegang tangan Nina. Dengar aku, kamu harus pergi. Tidak, Nina menarik tubuhnya. Aku tidak akan biarkan kamu pergi sendirian ke benda itu. Kalau aku tidak pergi, Dava menatap kain hitam yang semakin mendekat. Mereka tidak akan pernah berhenti. Mereka akan cari kamu, cari Rina, cari siapapun yang mendekat sama suara mereka. Rina Teresa, Dava, pasti ada cara lain. Kita bakar itu selimut, kita kubur. Kita tidak bisa. Dava menggeleng. Selimut itu bukan benda. It's perahu para jiwa yang tidak selesai. Nina memeluknya sambil menangis. Aku gak mau kamu hilang kayak ayahmu. Dava tersenyum tipis, meski matanya mulai basah. Kalau aku pergi, mungkin aku bisa ketemu ayahku, dan aku bisa tutup jalannya selamanya. Sosok selimut hitam itu kini berada hanya beberapa meter dari mereka. Dari kain itu, sebuah wajah anak kecil muncul paling jelas. Wajah yang sama di foto yang ditemukan di bawah rumah Nina. Anak itu tersenyum. Dava berdiri di tepi dermaga. Angin laut menyapu rambutnya. Nina, katanya pelan. Terima kasih sudah bikin aku merasa hidup. Nina menangis keras. Jangan bilang kayak gitu. Rina menahan Nina agar tidak berlari ke tepi. Biar dia pilih sendiri. Dava melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Bayangkan anak-anak itu membuka jalan untuknya. Mereka menunduk, seolah menyambut seorang yang sangat mereka tunggu. Nina mencoba mengejarnya, tapi Rina memeluknya erat. Kamu bakal mati kalau ikut. Dava berhenti tepat di ujung kayu dermaga. Kain hitam itu datang dari arah laut, melayang seperti kabut tebal yang hidup. Semakin dekat, semakin besar, sampai menutupi langit di atas mereka. Dan suara itu suara puluhan anak, ibu, laki-laki dewasa bercampur menjadi satu. Pulangkan kami, bawa
Kami tutup jalan. Dava menutup mata. Kalau aku memang penunjuk jalan, aku akan jadi yang terakhir. Lalu ia melangkah dan melompat ke dalam selimut hitam itu. Saat tubuhnya menyentuh kain itu, tidak terdengar suara percikan air, tidak ada suara benturan, tidak ada jeritan. Yang terdengar hanya hening. Selimut hitam itu berhenti bergerak. Diam beberapa detik yang terasa seperti 1 abad. Lalu kain itu mengerut, menghimpit, menciut, seperti melipat dirinya sendiri. Suara dari dalamnya berubah menjadi bisikan panjang, lalu menjadi gema, lalu perlahan hilang. Wajah-wajah di dalamnya memudar satu persatu, sampai akhirnya selimut itu berubah menjadi serpihan hitam kecil, seperti abu, lalu tertiup angin laut. Menghilang ke kegelapan malam, Nina jatuh berlutut, menatap laut yang kembali tenang. Tangisnya pecah, tanpa bisa ia tahan. Rina memeluknya erat meski lututnya sendiri hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Nina, Rina berkata pelan. Dia sudah tutup jalannya. Dia nggak pulang. Nina menangis keras. Angin laut menjawab dengan keheningan panjang. Namun tiba-tiba, sebuah benda kecil mengapung mendekat ke tepi dermaga. Buku catatan kapten. Basah, tapi tidak tenggelam. Saat Nina melihatnya, ia langsung meraih buku itu dengan tangan gemetar. Di halaman terakhir, ada goresan baru, tulisan tangan yang tidak pernah ada sebelumnya. Tulisannya samar, seperti ditulis oleh seseorang yang tangannya gemetar, tapi isinya sangat jelas. Sudah, mereka pulang. Jangan cari aku, Dava. Malam itu, selimut hitam tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada ketukan dari tanah, tidak ada bayangan melayang di atas atap kampung. Semua hilang. Tapi setiap kali angin laut bertiup menuju kampung, Nina selalu merasa seperti ada seseorang yang berdiri di tepi pelabuhan, menatapnya dari jauh. Tidak jahat, tidak meminta apa-apa, hanya